Ah. Dari mana kamu? Assalamualaikum. Santri kemauan dia apa kemauan orang tua? Kemauan. Dipaksakan. Kalau dipaksakan saya kurang paham. Tapi yang jelas ya mamanya ingin pesantren, kan kakaknya pesantren. Iya betul. Jadi lulus sehari di pesantren. Nah, kan. Udah bilang kamu udah tahu, saya juga kamu itu. Kamu itu. Mau bergaya apa kamu tahu saya? Dasar ifrit doang. Jarman. Inilah Pak ya. Setiap anak itu karakternya masing-masing berbeda-beda, jadi takarannya berbeda-beda. Jangan kita paksakan untuk menuruti kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita. Inilah efeknya. Assalamualaikum. Sini. Kenapa deh? Udah lama tidak dia, sudah 3 tahun yang lalu. Terus? Pernah kayak tempelan bahkan pernah pingsan sampai 4 hari 4 malam pertama kali. Pingsan 4 hari 4 malam. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Cianjur. Awalnya mondok di Tanara, bawa pulang, mondokin di ini Darul Taufik dah. Darul Taufik. Iya. Nah. Terus, nah itu kejadiannya pas di situ. Pas di Darul Taufik. Sekarang kita bawa ke Cianjur. Sekarang di Cianjur pesantrennya. Tapi sekarang masih kumat-kumat aja. Kalau udah kumat nggak imun. Pingsan gak ingetnya bagaimana? Ya dia berubah nggak sadar lah. Ngamuk. Semua apa dihancurkan. Di rumah dulu waktu sakit-sakitnya, ya gitu semua yang ada dihancurkan.
Bismillah. Baca salat Nabi, misalnya. Lisanya, baca salat Nabi dalam hati ya. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kampung Baru, Cikoneng, Anyer, Tegal, di Tegal, oh Tegal Cikoneng. Relaxin ya, relax, santai, tenang, kuasai dirinya, kuasai jiwa dan pikirannya, pasrahin semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, isi kolbun salat Nabi. Ya. Nah, pingsan 4 hari 4 malam. Astagfirullah. Pertama kalinya. Di rumah pingsannya. Lagi pesantren di Darut Taufik gitu. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala la haula wa la quwwata illa billah. Dari mana kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya sengaja memasuki raja di Sabah. Dia kosong hatinya, kosong pikirannya, banyak beban pikiran. Santri kemauan dia apa kemauan orang tua? Dipaksakan. Kalau dipaksakan saya kurang paham. Tapi yang jelas ya mamanya ingin pesantren, kan kakaknya pesantren. Iya betul. Jadi lulus sanawi di pesantren. Nah, tuh kan. Diam kamu udah tahu saya juga kamu itu. Kamu itu. Mau bergaya apa kamu tahu saya? Dasar ifrit doang. Jarman. Inilah Pak ya. Setiap anak itu karakternya masing-masing berbeda-beda. Jadi takarannya berbeda-beda. Jangan kita paksakan untuk menuruti kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita. Inilah efeknya. Ya, beliau kan tadi ngomong nggak kuat. Kenapa deh nggak ngomong sama mamanya? Kalau nggak kuat, ya takut.
jadi korban ego orang tua, Pak. Ya. Nah, ini sahabat ya, tolong dijadikan pembelajaran ini semua ini ya. Jadi kita itu jangan mendoktrin apa anak itu harus menuruti kemauan kita. Ya, semua anak itu dilahirkan mempunyai takaran dan porsi masing-masing. Belum tentu mereka kuat apa yang kita inginkan, kita maukan. Biarkan mereka memilih jalannya sendiri. Yang penting selagi itu positif. Kalau negatif baru kita arahkan ke positif. Jangan kita paksakan. Ini kasus ego ini. Jadi udah nggak kuat, beliau nggak berani mencurahkan. Bagus masih nyambung, Pak. Bagus masih nyambung. Pingsan lagi. Ya maksudnya gini deh, Delisa. Masih nyambung mah diajak komunikasinya. Kan banyak yang ikutin nurutin ego orang tuh itu. Itu doang. Ketawa sendiri. Itu kan banyak ya kayak gitu. Ya sahabatnya jadikan pembelajaran dari konten ini ya. Nah itu ngomong nih kalau enggak kuat. Sama Pak, saya juga, anak saya juga. Saya juga pengen. Siapa sih yang nggak mau punya anak yang wah di agama gitu tuh. Ini lebaran lihat dari anaknya. Jadi kan saya juga nggak bisa memaksakan. Yang penting jangan tinggalkan 5 waktunya, belajar mengajinya di rumah ya. Jadi sampai yang ngajinya di rumah, saya juga. Itu kalau mau saya pesantren kan, saya lihat dari secara fisiknya, wah ini anaknya kuat. Jadi kalau kita paksakan, bahaya ke mental mereka. Kasihan. Yang rugi siapa? Gitu. Nah, kenapa Delisanya nggak mau ngomong sama papanya bahwa, Pak, saya nggak kuat. Bilang ya, kalau ada apa-apa curhatkan semuanya, jangan dipendam. Ini sama aja membahayakan diri sendiri ya. Ya, saya bantu ya. Insya Allah izin Allah kersani Allah, beliau mendapatkan pertolongan Allah dan tolong secara lahiriahnya. Kalau emang beliau tidak kuat, udahlah jangan dilanjut ya. Cukup kalau dia supaya ini datangkanlah guru ngaji ke rumah. Apa ini susah kalau ini yang kalau udah gak kuat Pak, dipaksakan ngeblank nantinya. Ini kasus banyak ya. Pernah ada yang seumuran beliau pingsan-pingsanan aja kejang di pesantrennya. Bukan disangkanya mah santet, disangkanya ininya kuat. Pingsan lagi komuter. Kalau imunnya apa sekarang? Lemah mentalnya. Ada pikiran dikit pingsan. Ada pikiran dikit pingsan, belajar nggak ini ada hafalan pingsan. Itu kan Elisa. Kalau ini nyepi ini kan langsung dilepas kontrol ya. Iya, ya. Iya, di sana juga masih gitu. Iya, iya kalau di pesantren juga kan kitab itu tahu sendiri Pak. Kalau udah tulisannya kecil-kecil, huruf gundul, ya lihatnya cerita tepung. Sekarang itu udah kayak gimana gitu. Kalau emang orang-orang udah ini tuh. Ya, udah tenang aja Delisanya. Udah sekarang lebih pasrahkan diri lagi kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Yuk kita bareng-bareng meminta pertolongan kepada Allah ya. Udah lupakan semuanya ya. Enjoy, relax, kuasai dirinya, isi kolbunya dengan bersolawat ya, dan agungkan kebesaran Allah. Udah itu aja, udah tenang aja, udah tenang aja ya Pak ya tuh ya. Udah tenang aja Delisanya. Terus diapain selama ini sama kamu? Ya, kami kuntang semuanya, baik pikirannya ataupun juga hatinya, dan juga kami rayu dia. Sedikit kami beri kelebihan. Apa kelebihannya? Bisa menyembuhkan panas. Panas? Iya tak? Darul Taufik. Bisa menyembuhkan? Iya, Darul Taufik. Gimana ceritanya Pak? Ya, itu katanya kalau ada temennya sakit itu, saya segelas, terus dibacain ayat apa nggak tahu, itu memang benar ya. Oh, Udah dijalanin itu. iya. Maksudnya kamu
Iya. Amisan itu, itu bagus nolong apa membantu sesama. Tapi kamu ini motornya nggak bagus, ya. Rayuan kamu ini emang boleh deh. Tahu boleh deh. Paham sekali. Lumer itu alias lumer. Terus apa lagi? Kami buat dia sulit untuk memahami apa yang dia pelajari. Semakin dia berusaha untuk belajar, semakin sulit dia paham. Kenapa? Ngaji kitab begitu. Jadi nambah ini bingung. Semakin difokusi semakin bingung. Astagfirullah. Terus Sedikit demi sedikit saya jauhkan dari Tuhan. astagfirullah. Dia beribadah, berdiri, ruku, dan bersujud. Hanya raganya, hati dan pikirannya pun terbang melayang entah kemana. Bahkan tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun di dalam dia bersujud menyembah Tuhannya. Semakin dia berusaha, maka dia akan semakin resah. Dengan ada ketenangan. Terus Apalagi ditambah permasalahan-permasalahan yang selalu dia pendam, dipikirkan sendiri, terutama permasalahan orang tuanya. Dulu dia adalah anak yang paling disayang, terutama olehnya. Apapun diberikan, apapun dilaksanakan oleh kasih sayang yang tercurah tidak pernah putus. Semenjak permasalahan itu mulai timbul, dan dia selalu memikirkannya, dipendam sendiri, tidak tahu harus berbicara, bercerita kepada siapa, hingga pada akhirnya kedua orang tuanya pun berpisah. Dia selalu meratapi kesedihannya, meratapi nasibnya, sehingga seiring waktu berjalan tidak kuatlah beban pikiran itu dipendam sendiri, dipikul sendiri. Makanya jika dia sudah bersedih, jika dia sudah marah, meledaklah amarah itu, diluapkan segala kekesalan, diluapkan segala amarah, sampai dia pun sering menyakiti dirinya sendiri. astagfirullah. Iya, menyakiti diri sendiri seperti apa? Seperti kepala di tembok, Kepala dibentur ke tembok. Astagfirullah. badan digigit sendiri, tangan apa. Jadi gitu. Jangan seperti itu ya. Gak baik. Apalagi? Sudah. Udah ya, yang udah lalu biar berlalu ya. Semuanya sudah ditakdirkan. Ingat, manusia hidup di dunia ini deh
hanya mengikuti menjalankan skenario Allah, hanya sebatas berencana. Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak, ya. Kita mah hanya menjalankan, ya. Syukuri, nikmati apa adanya, jalankan sing lillahi ta'ala, sing sabar, tawakal, pasrah ke Allah. Kalau emang Delisa-nya sudah tidak kuat dengan semua pembelajaran yang Delisa sudah pelajari, berbicaralah kepada orang tuanya dari hati ke hati apa adanya. Insya Allah beliau juga akan mengerti, ya Pak ya. Itu jangan dipaksakan, nggak baik, ya. Dan juga bagi orang tuanya juga jangan terlalu memaksakan kehendak sendiri. Namanya manusia diciptakan mempunyai takaran masing-masing, ada batas, ada ukuran. Saya sih nggak pernah memaksakan anak. Iya, maksudnya ini kan, kalau saya kan nggak menyebutkan salah satunya ya Bapak ya, jadi saya tidak menyebutkan salah satunya, ya ini mah buat pembelajaran kita semua sebagai orang tua, dan untuk pembelajaran kita semua sebagai anak juga, ya. Jadi jangan dipendam, karena yang lebih tahu kondisi diri kita itu ya diri kita sendiri. Delisa, kalau tanpa Delisanya itu berbicara sama orang tua, nggak akan beliau itu tahu, ya. Dikiranya senang saja menurut itu, padahal di dalam sendiri tidak kuat kan rasanya, ya. Alangkah baiknya untuk mencurahkan isi hati kepada orang tua, ya. Kalau takut sama sebelahnya, curahkan semuanya, ya. Jangan dipendam seperti ini, sama aja Delisa itu menyiksa diri, ya Pak ya. Dan buat pembelajaran aja buat kita semua, khususnya buat Deli, bukan Delisa doang ya, buat para orang tua, buat para anak, ya. Nah, tenangnya, insya Allah ya, izin Allah kesanin Allah ya. Dan nanti bicara aja secara ini sama orang tua ya, udah nggak apa-apa ya, insya Allah Allah kasih kesehatan lagi ya, diangkatkan permasalahannya, penyakitnya ya, supaya Delisa bisa menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala ya. Cuma nanti Pak ini nggak laku, ada pemikiran yang agak kencang langsung ya, jadi ya usahakan jangan sampai ada seperti itu ya, ya. Kalau pengen ini ya saya urusin bab goibnya, tapi bab dohirnya itu saya kembalikan kepada orang tuanya lagi ya. Itu aja Pak ya, mohon maaf ya. Nah, kamu berapa yang ada di diri beliau? Bertiga. Jadi selama ini, selama beliau begini, kamu ambil kesempatan. Betul sekali. Astagfirullahaladzim. Terus selama kamu di diri beliau bertiga ini, apa yang dirasakan sama beliau selain di luar kesadaran beliau? Resah, gelisah, terkadang berat di sini, ya ada, terkadang berat di kepala, apalagi di saat dia sudah mulai disuruh untuk menghafal, sudah pusing di kepala. Susah kalau menghafal. Udah, tenang. Sudah pusing di kepala karena hafalan-hafalan itu. Kami tambah lagi sangat berat di kepala, sehingga dia tergesa-gesa, tidak betah, ingin segera selesai, dan bahkan tidak pernah selesai. Ditinggalkanlah apa yang dia baca. Terkadang panas di punggung sampai ke pinggang, dan juga terkadang tidak enak di perut sampai ke dada. Sudah. Sekarang kamu saya perintahkan keluarkan yang dua lagi. Untuk apa? Tinggalkan raga beliau. Biarkan beliau menjalankan kegiatannya, aktivitas sehari-harinya kembali seperti sedia kala, tidak kurang suatu apapun. Kasihan beliau. Tidak. Kenapa tidak? Kami di dalam raganya untuk menyesatkannya, anak turun Adam.
Ini bukan menyesatkan, tapi menyakiti. Menyesatkan tidak perlu kamu dari dalam. Ini menyakiti, melanggar SOP. Apa itu? SOP, sop di mangkok. Ada sop buntut, sop iga. Melanggar ketentuan yang sudah dikodratkan kepada bangsa kamu. Jadi yang kuasa. Pandai dirimu. Bisa memahami sejauh itu. Keluarkan. Tidak perlu dari dalam. Kamu bukan menyesatkan, tapi menyakiti dengan cara seperti ini. Kalau saya tidak mau. Kalau tidak mau, ya maaf. Etika sudah saya pakai, kamu tidak hargai saya. Saya bungkus kamu. Biar kayak martabak sudah seminggu. Ya. Baiklah. Sebetulnya ini semua juga bukan sepenuhnya karena saya atau kami bertiga. Kembali lagi kepada dirinya. Betul, tadi sudah saya bicarakan sama orang tuanya. Tugas saya mengeluarkan goibnya. Masalah dohir atau dari fisikisnya, itu saya kembalikan kepada orang tuanya. Tadi sudah saya bicarakan. Kamu saya perintahkan keluarkan lagi 2. Ambil bekas-bekasnya, wadah-wadahnya keluarkan semua. Baik. Kamu sudah melanggar ketentuan. Baik. Jika itu yang kamu inginkan, Iya, akan saya lakukan. lakukan. Dan setelah ini, saya akan kembali ke tempat kami berada. Wes nanti dulu, coy. Masuk sini gampang, keluar nggak semudah itu. Apalagi yang kamu inginkan selain itu? Kamu harus ikuti saya, nurut pada saya, harus ikuti perintah saya. Untuk apa lagi? Untuk memerangi kejoliman di jalan Allah. Paham? Keluarkan. Weh, kayak sinetron Cinta Fitri pak lajunya. Baik. Keluarin. Akan saya keluarkan. Ngomong Setelah saya keluarkan, kita lanjutkan pembicaraan kita. Iya, keluarin dulu, gampang itu mah, keluarin. Oh, 2 lagi, wadah-wadah bekas-bekas keluarin semua. Kalau gimana sinetron, wah. Tuh ya Pak ya. Jadi ini aja, jadiin pembelajaran. Ini pembelajaran sangat berharga. Bukan buat Bapak doang. Buat saya pribadi juga ya, sama. Ya, buat Delisa, bukan buat Delisa doang, buat seluruh anak-anak. Biar jangan ini, biar lebih terbuka pada orang tuanya. Ya. Insya Allah ada hikmahnya ya, Delisa ya. Udah jangan termenung, udah bebaskan pemikirannya, relax. Ya, relax, santai, pasrahkan semuanya kepada Allah, ya. Ingat, Allah atas segala maha, ya. Udah, tenangin aja ya. Pada intinya, pada dasarnya siapa sih orang tua yang mana sih yang nggak ingin yang terbaiknya buat anaknya, kan gitu teman kan. Di situ kan harus cinta dari bawah. Kita nggak perlu memaksakan atau ego kita, karena setiap anak itu dilahirkan atau diciptakan mempunyai takaran yang berbeda-beda. Jangankan yang tidak ada hubungan jalinan darah, orang yang satu rahim satu ini juga nggak mungkin sama gitu Pak, intinya. Ini kasus kayak gini banyak Pak, banyak yang di sini tuh. Jadi tadi saya, wah ini mah nggak beres sih. Itu di mental. Alhamdulillahnya beliau masih diajak ngomong itu masih ngomong. Masih Normal itu kadang-kadang doang. Iya, kadang kalau pemikirannya lagi kencang pingsan, kalau nggak di luar kesadaran gitu.
Yang kasihan saya itu waktu udah banyak sih ditanya, udah kemana-mana. Madep sana. Iya, itu udah susah sayanya. Soalnya bukan kerjaan orang itu, jadi ini drop mental. Kita udah nggak bisa apa-apa, ditarik susah, bukan goyim. Cuma dari secara fisikisnya sendiri. Yang ini jangan dihadapkan dengan permasalahan yang ini ya Pak ya, yang berat. Kamu lagi, tapi insya Allah kalau nggak di mentalnya, otak itu pikirannya kembali menghadap. Pada sini lagi dari saya. Udah jangan dipikirin ya. Udah santai aja, yang sudah berlalu biar berlalu ya. Udah tenangin aja. Nanti itu mah obrolin aja. Face to face sama orang tuanya ya. Ngomong, jangan takut, ngomong. Kalau sudah kita utarakan isi hati kepada orang tua, itu kan terserah beliau-beliau, ya. Insya Allah beliau-beliau juga bijak, ya. Normal kembali. Wadah-wadahnya. Tarik napasnya, buang, udah ya, udah ininya dibebasin ya, bikin enjoy. Nah, Sudah. sini dulu. Sekarang kita lanjutkan urusan kita. Wede, apa lagi? Kamu tadi menawarkan kepadaku untuk mengikutimu. Untuk apa? Memerangi kezaliman di jalan Allah. Aing ngekek dicolok murad pun. Jalanmu dan jalan kami berbeda. Kita berseberangan. Betul. Tidak mungkin untuk bersatu. Apa yang tidak mungkin bagi kehendak Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Kamu sama saya ciptaan Allah, cuman alam kita yang berbeda. Betul sekali. Kami bangsa Ifrit diberi tugas dari nenek moyang kami untuk menyesatkan bangsamu, anak turun Adam, dengan berbagai macam cara. Mau ikut sama saya? Tidak. Atau kamu saya hukum? Saya lempar kamu ke segitiga Bermuda. Sombong sekali dirimu. Bukannya bangsa kamu yang sombong, Mak. Saya kan sombong. Kata saya mau ikut saya atau saya hukum, saya lempar kamu ke segitiga Bermuda. Kalau saya aing baru. Hah? Sama saja artinya melemparkan bangsa kami ke segitiga Bermuda. Itu tidaklah semua orang mampu. Bahkan baru kali ini saya mendengar ucapan langsung dari mulut anak turun Adam yang akan melemparkan kami ke istana pusat segitiga Bermuda. Itu istana pusat kami, bangsa iblis. Lah kan enak kamu pindah ke Mabes. Hah? Hah? Tidak seperti itu. Bukannya enak kamu kembali ke Mabes? Bukan seperti itu. Kenapa? Siapapun yang sudah ditugaskan di atas muka bumi untuk menyesatkan anak turun Adam, apabila dia kembali ke istana pusat, berarti dia telah melakukan kesalahan besar atau telah gagal menjalankan tugas, dan itu berarti di sana mendapatkan hukuman. Terserah kamu. Itu si DL.
KUDL. Apalagi? Listrik. Jangan membuat saya bingung. Nah, iya. Mau nurut nggak? Tidak. Saya paksa kalau nggak nurut. Silakan. Jika kamu mampu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadil Allah. Saya perintahkan si Altos bawa kamu ke segitiga Bermuda. Hah? Mohon ampun Maha Guru. Lama saya nggak manggil si Altos. Terimalah sembah sujud kami kepadamu, wahai Maha Guru, Maharaja. Ada Allah. Alhamdulillah. Menurut nggak? Baik. Sini, Quran. Kamu, saya kirim kamu lewat JNE. Sini. Allah. Ikutin. Asyhadu alla Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Kamu ikut Al-Jabaro. Nah, Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah ya, daily saya. Gak usah ini dipikirin yang sudah berlalu ya. Ya sahabat ya, apapun yang kita lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Mudah-mudahan apa ya isi dari video ini bisa dijadikan pembelajaran mobilisasi pada diri saya pribadi dan beliau-beliau dan semuanya ya, sebagai orang tua dan sebagai anak ya. Jangan sekali-kali kita memaksakan atau ego kita untuk anak-anak kita. Emang betul siapa sih yang tidak ingin yang terbaiknya buat anak-anak kita? Siapa sih? Kan gitu. Pasti semua orang tua ingin yang terbaiknya buat anak-anak kita. Cuman setiap manusia dilahirkan di dunia ini mempunyai takaran dan wadah berbeda-beda. Jadi sahabatnya, jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu Pak.